Video pembelajaran kali ini, Bu Ayun akan menerangkan tentang persamaan nilai mutlak. Adapun ya, bentuk umum dari persamaan nilai mutlak, jika dia berupa f(x) dan g(x), suatu fungsi dalam variabel x, maka dia berlaku seperti ini. Yang pertama, fungsi f(x) di harga mutlak itu sama dengan C dan syaratnya C-nya harus lebih dari atau sama dengan 0. Kalau C-nya negatif berarti dia tidak termasuk persamaan nilai mutlak karena nilai mutlak itu harus apa? Positif. Yang kedua, fungsi f(x) di harga mutlak dia sama dengan fungsi g(x) di harga mutlak. Dan yang ketiga, fungsi f(x) itu di harga mutlak dia sama dengan fungsi g(x). Dimana nanti kalau seperti ini, syaratnya g(x)-nya harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat persamaan nilai mutlak. Yang pertama, kalau dia negatif x di harga mutlak, maka dia sama dengan x di harga mutlak. Yang kedua, kalau dia berupa x di harga mutlak, maka dia nilainya sama dengan x kuadrat tapi di akar, ya. Dan yang ketiga, kalau x di harga mutlak terus dikuadratkan, itu dia nilainya sama dengan negatif x kuadrat di harga mutlak atau dia sama dengan x dikuadratkan. Dan untuk sembarang x anggota bilangan real, maka dia berlaku sebagai berikut. Yang pertama, x dikurangi y di harga mutlak itu sama dengan y dikurangi x di harga mutlak. Dan yang kedua, kalau x dikali y di harga mutlak, maka dia sama halnya dengan x di harga mutlak dikali dengan y di harga mutlak. Dan yang ketiga, kalau dia pembagian x dibagi y harga mutlak, maka sama dengan x harga mutlak dibagi dengan y harga mutlak, dan di mana nanti y-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau y-nya sama dengan 0, maka dia tidak terdefinisi. Oke, langsung ya. Yang ketiga, cara menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak itu nanti ada beberapa cara. Yang pertama dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Yang kedua menggunakan grafik, dan yang ketiga mengkuadratkan kedua ruas. Di sini nanti Bu Ayun akan mengupas tentang menggunakan definisi nilai mutlak dan mengkuadratkan kedua ruas. Karena untuk menggunakan grafik itu jarang dipakai ya, dan itu membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaian soal. Oke, langsung saja saya terangkan tentang bagaimana cara menggunakan definisi nilai mutlak dalam menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak ya. Misalnya, jika diketahui suatu nilai mutlak itu AX plus B, dia sama dengan C, di mana untuk A, B, dan C itu adalah anggota bilangan real, maka menurut definisi nilai mutlak, dia berlaku seperti ini. AX plus B di harga mutlak itu sama dengan C. Yang pertama dia akan berlaku AX plus B sama dengan C. Jika apa? Jika AX plus B-nya itu lebih dari sama dengan 0. Dan yang kedua dia akan berlaku AX plus B itu sama dengan negatif C. Jika apa? Jika AX plus B-nya itu kurang dari 0. Nah, untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh ya. Saya nanti akan menerangkan contoh yang sederhana dulu. Yang pertama dulu ya, kalau kita punya harga mutlak X sama dengan 5, maka bagaimana penyelesaiannya? Nah, seperti ini. Kita buat definisinya yang pertama tadi, X-nya positif dan X-nya negatif. Jadi, X-nya sama dengan 5 atau X sama dengan min 5. Dari situ himpunan penyelesaiannya bisa kita lihat. Ingat, menuliskan himpunan penyelesaian dimulai dari angka yang kecil terlebih dahulu. Berarti di sini kita tuliskan min 5 terlebih dahulu, baru dia kemudian dituliskan angka 5. Jadi himpunan penyelesaiannya berapa? Min 5,5. Oke, contoh yang kedua ya. Kalau kita punya harga mutlak X sama dengan negatif 2, maka penyelesaiannya apa? Himpunannya adalah himpunan kosong. Kenapa himpunan kosong? Nah, karena apa? Kita ingat, suatu nilai mutlak atau suatu harga mutlak itu pasti dia bernilai positif.
Lah di sini dia nilainya apa? Harga mutlak X sama dengan negatif 2. Maka apa? Maka himpunan kosong. Tidak ada harga mutlak yang nilainya itu negatif. Itu alasannya ya. Jadi kalau ada soal seperti ini kok harga mutlak X atau harga mutlak berapapun di sini kok sama dengan negatif, maka jawabannya pasti himpunan kosong. Next, sekarang contoh yang ketiga ya. Kalau kita punya 2X plus 3 di harga mutlak itu sama dengan 7. Bagaimana menyelesaikannya? Tadi kan kita punya aturan apa? Ada dua kan dari definisi. Yang pertama kalau seperti ini. Kita anggap 2X plus 2X plus 3 sama dengan 7 itu positif sebelah sini. Atau apa? 2X plus 3 itu sama dengan di sini kita buat negatif 7. Itu konsep dasarnya ya. Untuk definisi nilai mutlak kita selesaikan satu-satu dulu. Untuk yang ruas apa? Kiri dulu ya. Untuk 2X plus 3 sama dengan 7, kita pindah 3-nya ke sini. Kalau kita pindah ruas yang tadinya positif jadi negatif. Jadinya 2X sama dengan 7 dikurangi 3. Kita sederhanakan dulu, kita peroleh 2X sama dengan 4. Nah, kalau sudah kita pindah ruas, perkalian, kalau kita pindah ruas, dia akan berubah menjadi pembagian. Jadi kita peroleh nilai X-nya berapa? 2 dari mana? 4 dibagi dengan 2. Kita peroleh X-nya ini, X sama dengan 2. Oke, kita lanjut ke ruas kanan ya. Untuk yang negatif, berarti 2X plus 3 sama dengan min 7, sama halnya. Nanti 3-nya kita pindah ruas ya di sini. Yang semula positif akan menjadi negatif. Jadinya 2X sama dengan min 7 dikurangi 3. Maka diperoleh apa? 2X sama dengan min 7 dikurangi 3. Kalau kalian masih bingung tentang penjumlahan negatif ya, kita anggap negatif itu hutang. Kalian hutang 7, hutang lagi 3. Berarti kan hutang kalian bertambah. Maka kita peroleh berapa di sini? Negatif 10. Nah, kalau sudah, kita sederhanakan. Di sini ketemu X-nya berapa? Min 10 dibagi dengan 2. Jadinya berapa? Ketemunya X sama dengan min 5. Tadi ingat ya, himpunan penyelesaian itu ditulis dari yang kecil dulu. Jadi kita menuliskannya himpunan penyelesaiannya berapa? Negatif 5,2. Paham ya?